apakah yang ada di balik Villa Soekarno? Dan apa benar Presiden Soekarno masih hidup? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Nah, di story kali ini aku akan membahas sebuah hal yang lagi viral banget, yang sekarang lagi menjadi perbincangan publik. Dan ini sering banget muncul di sosial media aku, kayak Twitter dan juga TikTok. Apalagi kalau bukan Villa Soekarno. Nah, sebenarnya keberadaan dari Villa Soekarno ini diawali dengan adanya pertanyaan dari sebuah jembatan misterius yang ada di puncak. Nah, yang suka jalan-jalan ke puncak nih pasti tahu banget di mana jembatan ini berada. Karena lokasinya itu berada di tengah-tengah jalan kalau kita mau menuju ke puncak pas. Lokasi jembatan misterius ini tepatnya berada di Riung Gunung Cisarua, Bogor. Dan kalau dilihat kenapa jembatan ini sangat misterius? Karena jembatan ini tuh terlihat sangat tua, sangat tidak terawat, dan nggak kelihatan kalau tangga ini menuju kemana. Karena di sekitar tangga itu tertutup sama rindangnya pohon-pohon. Awalnya video tangga ini viral, terus karena orang-orang pada kepo sebenarnya ada apa sih di balik tangga itu? Akhirnya terungkap nih, tangga itu menuju kemana? Dan itu menuju ke sebuah villa yang katanya adalah Villa Presiden Soekarno. Tapi apakah benar? Nah, daripada bertanya-tanya nih, mendingan langsung aja kita mulai. Tapi, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, langsung aja klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Now, let the story begin. Jadi, di tahun 1960 sampai 1970-an, bangunan ini digunakan sebagai kafe yang bernama Riung Gunung Coffee House. Maka dari itu, di jembatan misterius itu ada tulisannya Riung Gunung. Nah, mungkin itu adalah peninggalan dari kafe tersebut. Kalau kita lihat dari gambar-gambar yang viral, bangunan ini tuh terlihat sangat bagus. Terus kafenya tuh kayak apa ya? Kalau sekarang kayak kafe kekinian gitu bangunannya, ya instagramable lah. Dan ternyata coffee house ini adalah kafe elit dan juga eksklusif karena dikelola langsung oleh Hotel Indonesia. Dan coffee house ini juga menawarkan tur minum kopi. Dan kafe ini nih pada zamannya merupakan tempat favorit buat nongkrong. Karena pemandangannya tuh sangat indah, di mana kalian bisa menikmati secangkir kopi sambil melihat pemandangan kebun teh. Tapi sayangnya, kafe ini tidak bisa bertahan lama dan akhirnya beralih fungsi menjadi villa pribadi milik seseorang. Nah, sebelum bangunan ini berubah fungsi menjadi kafe, ternyata bangunan ini adalah sebuah villa yang dimiliki oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi dulu nih katanya Pak Karno suka beristirahat atau menghabiskan waktu liburannya dengan berlibur di villa tersebut. Dan ternyata nih guys, tangga itu sengaja dibuat khusus untuk Pak Karno sebagai akses menuju villa. Jadi Pak Karno kalau misalkan mau ke villa itu pakai helikopter yang diparkir deket sama tangga itu. Terus Pak Karno jalan ke atas lewat tangga tersebut. Tapi ternyata ini tuh bukan sembarang villa guys. Tapi ini adalah tempat petilasannya Bung Karno. Dimana ini adalah tempat untuk beliau beristirahat atau mengasingkan diri dari pekerjaannya, bertapa, ataupun semedi. Kata si penjaga villa, di dalam villa tersebut ada sebuah kamar rahasia yang gak boleh dibuka dan dimasukin sama siapapun kecuali oleh Pak Karno. Dan menurut rumor yang beredar, di dalam kamar tersebut ada sebuah lubang. Yang lubang ini gak tahu dipakai buat apa atau bisa tembus kemana. Tapi anehnya, kamar rahasia ini kan gak boleh dimasukin sama siapa-siapa kan, kecuali sama Pak Karno. Dan kenapa orang-orang bisa beranggapan kalau di dalam kamar itu ada sebuah lubang? Jadi tahu dari mana coba orang-orang ini kalau ada lubang dalam kamar tersebut? Nah, saking viralnya video-video dari jembatan misterius dan juga Villa Soekarno, banyak orang-orang yang tertantang untuk melakukan uji nyali di sana.
Gak cuma orang-orang biasa aja, tapi ada juga paranormal yang melakukan investigasi di jembatan tersebut. Tapi guys, karena villa ini nggak bisa dimasukin sama sembarangan orang, jadi mereka yang penasaran cuma bisa sampai di jembatan misterius aja. Emang kalau dilihat jembatan ini tuh kayak jembatan yang tidak terawat, kondisinya pun berlumut, dan setengah dari jembatan ini ditutupin sama pohon-pohon besar yang membuat jembatan itu terlihat sangat mistis. Dan bener aja guys, kata paranormal yang menginvestigasi jembatan Riung Gunung, di sekitar jembatan tuh sangat terasa aura mistis yang sangat besar. Sepertinya berat sekali gitu rasanya menaiki tangga ini. Jadi kayak kaki itu seperti keram, berasa seperti itu. Jadi memang ada benturan energi yang luar biasa yang terjadi nih di atas ini. Di jembatannya sendiri pun ada yang jaga. Yang jaga ini katanya 2 harimau yang sangat besar yang posisinya ada di bawah jembatan dan juga di atas jembatan. Yang di atas jembatan ini katanya kakinya pincang, entah kenapa kakinya ini bisa pincang dan kondisinya udah sangat tua. Mungkin aja ditaruhnya di situ udah sangat lama gitu, makanya kondisi dari harimau tersebut udah tua banget. Dan satu lagi ada ular besar yang menjaga tangga tersebut dan posisinya berada di tangga paling bawah. Dijaga ular raksasa yang sangat besar, tepatnya di sini nih. Gedenya ada sekitar 1 batang pohon kelapa yang gede. Dan di sebelah sini tadi ini dijaga oleh harimau dan di sebelah sana 1. Jadi ada dua ekor harimau yang menjaga gerbang goib ini. Dan pastinya penunggu-penunggu dari jembatan ini cuma bisa dilihat sama orang-orang sakti atau orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal tersebut. Gak cuma itu aja, jembatan ini katanya adalah gerbang goib yang bisa tembus ke petilasan Raden Prabu Siliwangi dan juga pantai selatan. Wow. Jembatan Riung Gunung ini adalah gerbang goib menghubungkan dan ada keterkaitannya dengan Prabu Siliwangi. Nah jadi posisi dari gerbangnya ini ada di bawah jembatan Riung Gunung. Bukan di atas jembatannya tapi di bawah. Jadi kayak bentuknya kan kayak gini nih kalau misalkan di bawah jembatan kan. Nah itu adalah gerbang untuk bisa tembus ke tempat petilasan Raden Prabu Siliwangi dan juga pantai selatan. Kayak yang tadi aku bilang, banyak orang yang melakukan uji nyali di tangga tersebut. Dan mereka yang melakukan uji nyali gak kuat lama-lama di tangga dan merasa kalau misalkan mereka berdiri di tangga itu kayak terombang-ambing seperti berada di atas air. Ada energi naik turun ya maksudnya, kayak melambung ke atas, turun, melambung ke atas. Iya, aku ngerasa. Jadi kayak kita tuh di atas air gitu. Katanya nih, tangga itu emang penunggunya banyak banget. Dan mereka naik turun, jadi kayak hilir mudik gitu. Itulah kenapa orang-orang yang uji nyali ini merasa kalau badan mereka tuh terombang-ambing atau kayak berjalan di atas air. Karena mereka tuh kayak bertabrakan gitu dengan penunggu-penunggu dari tangga itu yang hilir mudik. Sampai-sampai tangga dan jembatan ini rasanya kayak bergoyang karena banyak banget penunggu di sana. Gak cuma itu aja, orang-orang yang uji nyali juga nggak bisa tahan lama berada di atas tangga-tangga itu. Karena saking banyaknya penunggu, jadi auranya dunia kita nih dengan auranya dunia sana bersenggolan dan menimbulkan aura yang sangat panas. Yang menyebabkan orang-orang yang uji nyali ini nih nggak bisa lama-lama berdiri di atas tangga-tangga itu. Jadi memang ada benturan energi yang luar biasa yang terjadi nih di atas ini. Udah mulai merasakan panas karena adanya benturan energi. Satu lagi nih guys, banyak kesaksian dari warga sekitar yang suka melihat banyak orang atau rombongan yang naik ke atas tangga dan hilang di atas jembatan. Hah, kira-kira mereka kemana ya? Ih, sumpah kaget. Katanya penampakan, bukan penampakan ini kayak semacam ada banyak orang nyebrang gitu. Bukan orang. Di jembatannya ya kayak yang itu aja cewek. Nah ini saya rasakan ini ada kehadiran dari pohon bambu sebelah sana, kepala terbang ini barusan. Ternyata di pohon bambu itu dihuni oleh kepala buntung. Nah selain Villa Soekarno yang viral, ada juga berita lain yang viral. Yaitu, apakah benar Presiden Soekarno masih hidup? Baru-baru ini ada video viral dari seorang paranormal terkenal Indonesia yang bernama Mbah Mijan yang mengatakan dengan sangat lantang kalau Presiden Soekarno masih hidup. Apa benar Ir Soekarno masih hidup? Masih.
Tapi Mbak Mijan ini kayak tidak memberikan penjelasan apapun setelah dia mengatakan kalau Presiden Soekarno masih hidup. Jadi kayak mau bikin penasaran netizen kali. Selain Mbak Mijan, ada 2 orang lagi yang mengakui kalau Presiden Soekarno ini masih hidup. Yang pertama adalah Mbah Turkani yang tinggal di Lampung, di mana video dari Mbah Turkani ini sangat viral karena dia mengakui kalau Pak Karno masih hidup dan Mbah Turkani bisa mengantarkan orang yang penasaran untuk bertemu dengan Pak Karno. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Boleh nanti jumpai saya antar ke keluarga dia. Tapi Mbah Turkani ini ngasih syarat, katanya kalau orang yang penasaran ini udah ketemu sama Pak Karno, dia nggak boleh kasih tahu siapa-siapa karena hal ini adalah rahasia besar negara dan juga rahasia Tuhan. Tapi katanya rahasia. Mbah Turkani kok bisa bilang-bilang? Dilarang membongkar karena itu rahasia negara dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Soekarno juga katanya berpindah-pindah tempat biar nggak diketahuin sama wartawan dan banyak orang. Tapi katanya saat ini nih Presiden Soekarno lagi disembunyiin di Lampung tempat kakeknya. Nah, siapa yang mau lihat Presiden Soekarno coba hubungin Mbah Turkani ya. Satu lagi ada Pak Mu'alif. Dia mengatakan kalau Pak Karno ini mendatangi rumahnya. Sering kesini Pak, beliau? Sering, bukan sering lagi. Dan dia juga menggambarkan penampilan dari Pak Karno yang terlihat seperti orang yang tidak berusia lebih dari 100 tahun. Biasa aja gitu, nggak kelihatan tua tapi nggak kelihatan muda juga. Jadi umurnya kan udah tua Pak beliau tuh. Yang sekarang gimana? Ya, dikatakan karena dia itu gimana ya? Kadang-kadang maksudnya kok bisa. Nah, itulah kesaksian dari 3 orang yang mengakui bahwa Presiden Soekarno ini masih hidup. Padahal Presiden Soekarno sudah dinyatakan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 karena penyakit gangguan ginjal. Tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari berita bahwa Presiden Soekarno ini masih hidup atau enggak, yang masih hidup adalah semangatnya yang selalu ada di hati rakyat Indonesia. Oke, itulah tadi cerita di balik Villa Soekarno dan juga anggapan bahwa Presiden Soekarno masih hidup. Nah, menurut kamu gimana nih guys? Apakah kamu percaya kalau Presiden Soekarno masih hidup atau enggak? Langsung aja komen di bawah ini. Kalau gitu, sekian dulu untuk Tusi Story kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!